Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahyu Fika Salehe dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2022 dengan NIM 228022444021. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari mata kuliah pengantar organisasi, yakni peran staf dalam organisasi. Rincian materi dalam presentasi kali ini adalah istilah organisasi, rumusan dan tujuan peran staf, macam dan fungsi staf, serta kesimpulan. Yang pertama adalah istilah dan peran organisasi. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga atau institusi. Arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Organisasi dan peran dari staf harus berjalan seiringan dan harus mempunyai cita-cita yang sama. Kualitas organisasi dapat dilihat dari peran seorang staf. Peran staf yang baik tentunya akan menjadikan organisasi akan berjalan baik juga. Selanjutnya adalah rumusan dan peran staf. Staf memiliki kedudukan yang strategis dalam sebuah organisasi, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Penyediaan pelayanan jasa atau barang tidak akan tercapai dan terlaksana jika tidak ada atau staf yang ada tidak berfungsi dengan baik. Jadi, staflah yang menjadi ujung tombak kinerja dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, dan itulah yang menjadi tolak ukur peran staf dalam organisasi. Staf tugasnya memberi layanan dan nasihat kepada manajer dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Staf di dalam melaksanakan fungsinya tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah beberapa tujuan staf organisasi, yaitu mengetahui beberapa peranan penting dalam staf, mengetahui fungsi dan peranan staf organisasi, merencanakan dan mengatur rapat organisasi, memanage bidang keadministrasian. Selanjutnya adalah materi ketiga, membahas mengenai macam dan fungsi staf. Macam-macam staf yaitu ada staf pribadi atau personal dan staf pelayanan atau spesialis. Staf pribadi atau staf penasihat dibentuk untuk memberikan saran, bantuan, dan jasa kepada seorang manajer. Staf penasihat juga memberikan saran-saran kepada pimpinan terhadap semua bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan. Apabila diperlukan, manajer dapat menunjuk atau mengangkat staf penasihat dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah staf pelayanan atau spesialis, yaitu memberikan saran, konsultasi, bantuan, dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi. Bertanggung jawab ke tingkatan-tingkatan organisasi yang bermacam-macam, seperti tingkatan divisi, tingkatan bagian, ataupun tingkatan cabang yang berdiri sendiri. Fungsi utama staf pelayanan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional, bukan memberikan saran atau pertimbangan. Selanjutnya adalah fungsi staf. Dalam presentasi kali ini disebutkan bahwa fungsi staf adalah mengadakan analisis fakta-fakta, informasi-informasi yang diterima, mengadakan evaluasi atau penilaian, membuat berbagai alternatif atau kemungkinan, mengadakan pemilihan dari berbagai kemungkinan yang dianggap baik, dan membuat kesimpulan. Tugas lain dari staf adalah mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan tugas pokok, memberikan keadaan dan memberikan saran serta tindakan alternatif sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan, mendiskusikan rencana-rencana yang sedang dipikirkan dengan berbagai hak, dan memperoleh kesepakatan mereka atau memperoleh alasan mengapa rencana tersebut ditolak. Ada pula mempersiapkan instruksi tertulis dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan realisasi dari rencana yang telah diterapkan. Selanjutnya, mengamati kegiatan-kegiatan operasional dan kondisi-kondisi yang dihadapi untuk mengadakan apakah instruksi telah dijalankan dengan baik dan apakah instruksi tersebut menghambat atau memperlancar proses tujuan. Kemudian juga mengusahakan pertukaran informasi
antara para petugas operasional mengenai pelaksanaan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan koordinasi, dan yang terakhir adalah memberikan informasi dan nasihat kepada petugas-petugas operasional mengenai pelaksanaan tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada mereka. Bab terakhir adalah kesimpulan, yaitu setelah meneliti peran dan fungsi staf dalam organisasi dapat ditarik kesimpulan bahwa staf merupakan bagian dari sebuah organisasi yang tidak memberikan perintah, tetapi memiliki peran dalam membantu pimpinan dan memiliki hak dalam memberikan saran. Tentu, peran staf sangat penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Staf memiliki kedudukan yang strategis dalam sebuah organisasi, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Jadi, sebuah organisasi tidak akan berjalan baik apabila staf dalam organisasi tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam segi jabatan, staf memang tidak terlihat atau biasa saja, namun dalam sebuah organisasi, peran seorang staf sangat luar biasa. Kemudian ada pula sedikit saran, yaitu setelah mengulas terkait pentingnya staf dalam sebuah organisasi, kelompok kami atau saya menyarankan agar seorang anggota organisasi harus saling menghargai satu sama lain, terlepas dari apapun jabatannya, karena seorang staf sangat penting dalam sebuah organisasi. Seorang staf menyadari betapa pentingnya peran dan kontribusinya dalam sebuah organisasi, jadi bekerja sama dengan pimpinan dan staf adalah sebuah kewajiban. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.